Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara, di mana materi ini sangat penting karena Pancasila bukan hanya sekedar hafalan 5 sila, tetapi juga merupakan fondasi utama yang menjadi arah dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan yang bernegara. Pada kesempatan ini atau pada video ini saya akan membahas mulai dari pengertian Pancasila sebagai dasar negara, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi Pancasila, tantangan penerapan Pancasila di era modern, serta beberapa kasus nyata yang menunjukkan bahwa nilai Pancasila masih sering dilanggar. Setelah itu saya akan juga memberikan solusi yang relevan agar Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar hidup dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, yang pertama ini adalah latar belakang di mana kita perlu memahami bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Indonesia memiliki ratusan suku, bahasa daerah, adat budaya, dan agama yang berbeda. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak ada nilai pemersatu yang disepakati bersama. Adapun sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa konflik sosial bisa terjadi karena perbedaan identitas, baik identitas agama, ras, maupun kelompok politik. Selain itu, persoalan besar seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, serta penyebaran hoaks juga membuat pemersatu masyarakat semakin rentan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan dasar negara yang kuat, yang mampu menjadi pegangan bersama dan bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara itu adalah Pancasila. Pancasila menjadi kesepakatan nasional yang menyatukan berbagai golongan sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Di mana di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, apa sebenarnya makna Pancasila sebagai dasar negara? Yang seperti yang kita tahu tuh seperti apa? Menurut saya secara sederhana, dasar negara berarti fondasi atau pondasi utama berdirinya sebuah negara. Dasar negara menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembuatan aturan hukum, serta arah kebijakan nasional. Kemudian, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, secara keseluruhan berarti Pancasila itu memiliki arti 5 prinsip dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berarti bahwa semua aturan hukum, semua kebijakan pemerintah, dan semua tindakan penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Pancasila secara resmi disahkan pada 18 Agustus 1945 dan tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila, di mana Pancasila sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun yang pertama, Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, yang berarti Pancasila menjadi sumber utama dalam mengatur sistem ketatanegaraan. Adapun yang kedua, Pancasila juga berkedudukan sebagai ideologi negara, yaitu nilai dan cita-cita yang menjadi arah tujuan bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila juga disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, sampai peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Kemudian, selain kedudukan tersebut, Pancasila juga memiliki beberapa fungsi penting, seperti yang pertama sebagai pedoman moral bangsa, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai identitas nasional, dan sebagai filter terhadap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila bukan sekedar simbol negara, melainkan pedoman utama dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Baik,
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan makna setiap sila. Agar lebih jelas, saya akan menjelaskan makna dari setiap sila secara singkat namun padat. Baik, yang pertama ada sila yang pertama, di mana sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, berarti negara mengakui adanya Tuhan dan menjamin kebebasan beragama. Artinya, setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah tanpa diskriminasi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita harus menghargai martabat manusia, menjunjung nilai kemanusiaan, dan menolak kekerasan serta diskriminasi. Adapun sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, berarti kepentingan bangsa harus diutamakan di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Baik, di sini adapun sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti demokrasi Indonesia harus berjalan dengan musyawarah, kebijaksanaan, dan tidak memaksakan kehendak. Terakhir ada sila kelima, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti negara harus memastikan kesejahteraan rakyat secara merata dan tidak boleh ada ketimpangan yang terlalu ekstrem. 5 sila ini saling berkaitan. Jika salah satu sila dilanggar, maka sila lainnya juga maka sila lainnya juga ikut berdampak. Baik, selanjutnya ada tantangan penerapan Pancasila di era modern. Namun dalam praktiknya, penerapan nilai Pancasila masih menghadapi tantangan yang sangat serius. Beberapa tantangan utama saat ini adalah meningkatnya intoleransi, maraknya korupsi, lemahnya penegak hukum, dan polarisasi masyarakat akibat hoaks dan politik identitas, serta ketimpangan sosial ekonomi. Masalahnya, Pancasila yang sering hanya diajarkan sebagai hafalan, bukan sebagai nilai yang benar-benar dipahami dan diterapkan. Akibatnya, banyak orang yang tahu bunyi sila Pancasila tetapi tidak menjadikannya pedoman dalam tindakannya. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa kasus nyata yang terjadi di Indonesia, dan berikut saya akan membahas beberapa contoh kasus tersebut. Baik, di mana kasus pertama ini adalah kasus nyata pertama ini adalah intoleransi beragama. Kasus pertama adalah intoleransi beragama, termasuk penolakan pendirian rumah ibadah atau tindakan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Menurut laporan dari Setara Institut dan juga beberapa catatan dari Komnas HAM, kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama masih sering terjadi di Indonesia. Bentuknya bisa berupa penolakan rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, hingga ujaran kebencian berbasis agama. Kasus seperti ini jelas bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Karena sila pertama menjamin kebebasan beragama, sila kedua menekankan nilai kemanusiaan yang beradab, dan sila ketiga menekankan persatuan bangsa. Kasus nyata yang kedua adalah korupsi dana bansos, di mana kasus kedua ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu korupsi. Kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos, salah satu kasus yang sempat menjadi viral atau perhatian publik adalah kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang ditangani oleh KPK. Dana bantuan sosial seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi, namun justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Kasus ini melanggar sila kedua, sila kelima. Sila kedua menekankan nilai kemanusiaan, sedangkan sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi seperti ini dampaknya sangat besar karena membuat rakyat miskin semakin menderita, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, dan menghambat pembangunan. Solusi yang bisa dilakukan adalah memperkuat transparansi anggaran, menerapkan sistem digital dalam distribusi bantuan sosial, serta memperkuat lembaga pengawasan seperti KPK. Selain itu, hukuman terhadap pelaku korupsi juga harus benar-benar tegas agar memberikan efek jerah
Karena jika korupsi dibiarkan, maka keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa akan sulit tercapai. Kemudian ada contoh kasus nyata ketiga, yaitu hoaks dan polarisasi pemilu, di mana kasus ketiga ini adalah meningkatnya hoaks dan ujaran kebencian terutama pada masa pemilu berdasarkan catatan dari Kominfo dan juga organisasi pemeriksa fakta seperti Mavindo. Penyebaran hoaks di Indonesia sangat tinggi. Hoaks sering digunakan untuk menjatuhkan kelompok tertentu, memecah belah masyarakat dan membangun kebencian antar pendukung. Fenomena ini jelas bertentangan dengan sila ketiga dan sila keempat, karena sila ketiga menekankan persatuan, sedangkan sila keempat menekankan demokrasi yang bijaksana melalui musyawarah. Bukan demokrasi yang dipenuhi provokasi dan permusuhan. Dampak dari hoaks adalah masyarakat menjadi terpolarisasi, mudah terpancing emosi, dan konflik sosial bisa meningkat. Bahkan hoaks bisa merusak kualitas demokrasi karena masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan program, tetapi berdasarkan sentimen dan kebencian. Jadi di sini adalah solusinya meningkatkan literasi digital, memperkuat edukasi masyarakat tentang cara membedakan berita benar dan juga palsu, serta menindak tegas penyebaran hoaks. Selain itu, kampanye politik juga harus berbasis program, bukan berpropaganda identitas. Kemudian ada kasus nyata keempat, yaitu bullying dan kekerasan di lingkungan pendidikan, di mana kasus keempat ini adalah bullying atau perundungan di sekolah maupun kampus. Bullying bukan masalah kecil karena banyak korban bullying mengalami trauma psikolog, depresi, bahkan kehilangan rasa kepercayaan dirinya. Beberapa laporan dari lembaga seperti KPAI menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak termasuk bullying ini masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, padahal sekolah, kampus, dan juga tempat pendidikan lainnya seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar dan berkembang. Bullying melanggar sila kedua karena tidak menghargai martabat manusia, dan juga melanggar sila kelima karena bullying merupakan bentuk ketidakadilan sosial. Solusi dari masalah ini adalah lembaga pendidikan harus memiliki aturan tegas anti-bullying, menyediakan konseling psikolog, serta membangun budaya saling menghargai. Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila juga harus benar-benar diterapkan, bukan hanya teori. Jadi di sini analisis kritis menurut saya, jika saya melihat berbagai kasus tadi, dapat dianalisis bahwa persoalan utama bangsa Indonesia itu bukan karena Pancasila tidak relevan, tetapi implementasinya belum maksimal. Dalam realitasnya, Pancasila sering hanya dijadikan slogan, misalnya hanya dipajang di dinding sekolah atau dihafalkan saat upacara. Namun dalam tindakan nyata nilai-nilai Pancasila masih sering diabaikan. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten juga menjadi masalah. Masyarakat sering merasa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika hal itu terjadi, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada negara. Jadi menurut saya, agar Pancasila benar-benar hidup, penerapan Pancasila harus dimulai dari teladan pemimpin, karena masyarakat akan meniru perilaku elit. Jika elit politik tidak mencerminkan Pancasila, maka Pancasila juga sulit untuk percaya dan menjalankan nilai tersebut. Jadi di sini solusi umum untuk memperkuat Pancasila yang memiliki beberapa solusi strategis agar Pancasila benar-benar menjadi dasar negara dalam praktik, bukan sekedar teori. Yang pertama, pendidikan Pancasila harus berbasis realitas. Baik, yang pertama, pendidikan Pancasila harus berbasis realitas. Artinya bukan hanya hafalan sila, tetapi harus menggunakan studi kasus, diskusi kritis, serta praktik langsung dalam kegiatan sosial. Kedua, penegakan hukum harus adil dan tidak tebang pilih, karena hukum yang adil adalah bentuk nyata dari sila kelima. Kemudian ketiga, pemimpin harus menjadi teladan integritas, dan moral pemimpin sangat menentukan kualitas masyarakat. Keempat, literasi digital harus ditindakan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi hoaks, ujaran kebencian, maupun propaganda publik. Kelima, ada pembangunan ekonomi harus lebih merata, di mana pemerintah perlu memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang setara agar keadilan sosial bisa dirasakan semua rakyat.
peran mahasiswa atau peran saya sebagai mahasiswa. Selain pemerintah, mahasiswa juga memiliki peran penting dalam menghidupkan nilai Pancasila, di mana mahasiswa harus menjadi agen perusahaan, agen perubahan, kontrol sosial, serta generasi penerus bangsa. Mahasiswa bisa berkontribusi dengan cara menolak hoaks, aktif dalam kegiatan sosial, juga menjaga toleransi serta mengkritisi kebijakan pemerintah serta secara ilmiah dan sopan. Mahasiswa tidak boleh apatis, atau karena masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh generasi muda seperti kita yang memahami nilai Pancasila dan mampu menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Sebagai kesimpulan, Pancasila adalah sebagai dasar negara yang menjadi sumber hukum, pedoman moral, serta pemersatu bangsa Indonesia. Namun penerapan Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan seperti intoleransi, korupsi, hoaks, dan bullying, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami bukan hanya sebagai hafalan, tetapi juga sebagai pedoman tindakan. Solusi utamanya adalah pendidikan yang lebih nyata, penegakan hukum yang adil, keteladanan pemimpin, literasi digital, dan pemerataan kesejahteraan. Jika Pancasila benar-benar diterapkan secara konsisten, maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih kuat, adil, dan bersatu. Baik, mungkin itu saja sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.